Halo teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang energi terbarukan dan energi fosil. Dua-duanya penting banget buat kehidupan kita, tapi ternyata punya perbedaan besar loh. Pertama, energi fosil. Energi ini berasal dari sisa makhluk hidup purba yang tertimbun selama jutaan tahun. Untuk kelebihannya sendiri, energi fosil itu udah banyak dipakai. Infrastrukturnya lengkap dan biayanya dulu relatif murah. Tapi kekurangannya, energi fosil nggak bisa diperbarui. Jadi lama-lama bisa habis. Selain itu, pembakarannya menghasilkan polusi dan gas rumah kaca yang bikin pemanasan global. Nah, beda sama energi terbarukan. Energi terbarukan ini berasal dari alam dan bisa diperbarui terus. Kelebihannya, energi ini ramah lingkungan. Sumbernya nggak bakal habis dan biaya jangka panjangnya lebih hemat. Tapi kekurangannya biaya awalnya besar. Terus tergantung cuaca juga, kayak energi surya yang butuh sinar matahari. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita main bareng. Di sini aku punya beberapa gambar sumber energi. Di sini ada gas alam, air, batu bara, tenaga surya, minyak bumi, dan juga angin. Tugas kalian sederhana banget. Kita drag gambar-gambar ini ke kolom yang sesuai antara energi fosil atau energi terbarukan. Tapi sebelum aku drag gambarnya, kalian harus tebak dulu ya. Yang pertama nih ada gas alam. Coba tebak, gas alam termasuk energi fosil atau energi terbarukan? Betul, ini termasuk energi fosil karena berasal dari sisa makhluk hidup purba yang tertimbun jutaan tahun. Oke, kita drag ke kolom energi fosil ya. Selanjutnya ada air. Nah, kalau air bisa dipakai buat menghasilkan energi lewat pembangkit listrik tenaga air. Jadi, ini termasuk energi apa ya? Iya, bener banget. Energi terbarukan. Karena air bisa terus mengalir dan diperbarui. Kita taruh di kolom energi terbarukan ya teman-teman. Sekarang kita punya batu bara. Nah, ini sering banget dipakai di pembangkit listrik. Tapi kira-kira termasuk energi fosil atau terbarukan ya teman-teman? Betul banget, energi fosil. Karena batu bara berasal dari tumbuhan purba yang tertimbun jutaan tahun lalu. Nah, yang ini gampang banget teman-teman, ada tenaga surya. Ini energi yang berasal dari matahari dan bisa diperbarui terus. Jadi jawabannya pasti yes, energi terbarukan. Kita drag ke kolom energi terbarukan ya teman-teman. Berikutnya, minyak bumi. Ini juga salah satu sumber energi utama yang banyak banget dipakai. Tapi sayangnya dia butuh waktu jutaan tahun buat terbentuk. Jadi termasuk energi fosil. Kita taruh di kolom energi fosil. Dan yang terakhir di sini ada angin. Angin ini bisa dimanfaatkan buat menggerakkan turbin pembangkit listrik. Jadi ini jelas termasuk. Bener banget, energi terbarukan karena angin selalu ada dan gak akan habis. Keren banget teman-teman. Sekarang kita udah bisa bedain mana yang termasuk energi fosil dan mana yang energi terbarukan. Setelah ini kita bakal lihat perbandingannya lebih jelas di slide berikutnya ya. Jadi, kalau dibandingin, energi fosil itu murah di awal, tapi makin lama makin mahal dan bikin polusi. Sedangkan energi terbarukan memang mahal di awal, tapi depannya lebih efisien, bersih, dan aman buat bumi kita. Untuk kelangkaannya sendiri, cadangan energi fosil makin menipis karena butuh jutaan tahun buat terbentuk.
Kalau terus dipakai tanpa batas, nanti bisa habis. Makanya kita perlu cari alternatif energi yang nggak terbatas kayak tenaga surya atau angin. Nah, ada istilah biaya peluang. Artinya, kalau pemerintah pilih investasi di energi fosil, maka kesempatan buat kembangin energi terbarukan bisa hilang. Tapi kalau fokus ke energi terbarukan, memang butuh biaya besar dulu, tapi kedepannya lebih hemat dan ramah lingkungan. Di sini ada eksternalitas. Energi fosil bisa bikin efek samping kayak polusi udara, pemanasan global, dan penyakit pernapasan. Biaya akibat polusi itu akhirnya ditanggung masyarakat dan pemerintah. Sedangkan energi terbarukan malah kasih dampak positif seperti udara lebih bersih dan lingkungan lebih sehat. Intinya, energi fosil makin lama makin boros dan merugikan, sedangkan energi terbarukan lebih efisien jangka panjang. Jadi, pilihan terbaik untuk masa depan adalah beralih ke energi yang terbarukan. Jadi, kesimpulannya, kita harus mulai beralih dari energi fosil ke energi terbarukan, supaya bumi tetap sehat dan energi nggak habis di masa depan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman udah dengar. Semoga kalian jadi lebih paham tentang energi yang ramah lingkungan. Bye-bye.